Kita coba pakai slideshow ya, bisa nggak? Berubah nggak materinya situ? Berubah, oke, terima kasih. Ya, kita masuk ke bab 7, berarti benar yang ke bab 7 sekarang ya, pertemuan ke-7 pas berarti ya. Inventory atau persediaan barang dagangan. Ya, jadi kita akan membahas mengenai inventory atau persediaan barang dagangan bagi perusahaan-perusahaan dagang. Ya, nanti kalau seandainya saudara nanti di asuransi, ya, pas melakukan, apakah melakukan underwriting maupun claim, bisa dilihat dari teknik-teknik yang dilakukan dalam perusahaan tersebut baik berhubungan dengan inventory. Ya, kemarin kita sudah bahas ada 2 metode pencatatan inventory. Yang pertama apa metodenya? Ada 2 metode. Apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah metode apa? Yuk. Metode periodik. Nah, itu harus dihafal nanti. Jadi kalau terjun ke perusahaan asuransi, memeriksa perusahaan-perusahaan, ya, di pada saat apa namanya penerimaan asuransi, ditanya metodenya pakai apa. Kalau ada klaim, ditanya lagi metodenya pakai apa. Jadi jangan berubah metodenya. Kalau udah berubah metodenya, itu berarti ya ada kesalahan. Gitu ya. Itu tidak boleh konsistensi. Ya, harus konsisten memberlakukan suatu apa namanya prinsip apa yang sudah dilakukan secara terus menerus. Ya, kalau berubah kan bisa aja karena perubahan itu bisa menimbulkan kebakaran, gitu ya. Yang tadinya katakanlah menggunakan metode periodik, ya, suatu saat dirubah menjadi periode apa yang kedua, perpetual, terus menerus, ya. Itu kan apa namanya akan menimbulkan perbedaan daripada CGS-nya. Apa CGS? Cost of good sold. Jadi barang yang siap untuk dijual. Ya, semakin banyak timbunan barang yang siap untuk dijual, itu berarti potensi untuk kebakaran itu menjadi lebih besar. Ya, ini bisa diterapkan nanti dalam pemberlakuan prinsip-prinsip asuransi juga. Oke, tapi kita jangan terlalu jauh ke situ. Nanti kalau sudah di asuransi, mesti harus diterapkan. Gitu. Oke, inventory itu merupakan persediaan barang-barang yang menjadi objek usaha pokok suatu perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan dagang seperti apa, kalau perusahaan manufaktur seperti apa. Jadi yang namanya persediaan barang ini yang ada di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Ya, di perusahaan jasa tidak ada yang namanya persediaan barang. Ya, yang ada adalah jasa. Jadi kualitas yang harus ditonjolkan di sini. Ya, kualitas jasa pelayanan. Ya. Oke, kalau dalam perusahaan dagang
barang tersebut disebut dengan inventory of merchandise, ya, barang, ya, dagangan, persediaan barang dagangan, ya, artinya barang yang sudah siap untuk dijual ke pelanggan, gitu ya. Barang ini adalah barang jadi. Kalau dalam perusahaan manufaktur, perusahaan pabrik, itu paling tidak ada 3 jenis persediaan atau material. Yang pertama adalah raw material, barang mentah. Inventory of direct material, ada persediaan langsung, dan ada persediaan tidak langsung. Yang langsung itu adalah yang langsung berhubungan dengan produk tersebut. Ya, yang tidak langsung adalah berhubungan dengan produk tersebut tapi secara tidak langsung. Ya, kalau langsung itu kalau kita membuat membuat meja atau kursi, direct materialnya itu apa? Yang langsung bisa dilihat di meja itu apa? Ya? Halo, coba keras dikit, jauh suaranya. Inventory of finished goods. Coba keras, jauh suaranya, coba. Inventory of Aduh, putus nih jaringan ini. Bisa diulang? Bisa diulang? Beneran ya, Pak? Ya? Oke. Ya, terus. Inventory of finished goods ya? Future, apa? Inventory of finished goods. Materialnya. Oh. Material langsungnya pada meja itu apa? Oh, kayu. Ya, itu raw materialnya yang langsung itulah kayu. Ada lagi? Apalagi selain kayu? Ada cat kan? Ada paku. Ya, kalau dicat ada paku, kalau pakai kaca ya kaca. Itu yang langsung. Kalau yang tidak langsungnya apa kira-kira? Indirect materialnya kira-kira apa? Kalau disebut dengan listrik, kalau listrik itu masuk direct apa indirect? Kalau listrik disebut direct apa indirect? Indirect ya, Pak? Indirect. Ya. Indirect ya? Kenapa indirect? Karena itu yang membantu membuat ngolah raw materialnya. Kayak maksudnya direct materialnya gitu, kayak kayunya gitu. Ini direct apa indirect gitu dulu tadi kurang jelas. Indirect kan? Apa direct? Indirect. Iya. Tapi penjelasannya tadi direct. Enggak, maksudnya pendukungnya kayak atau apa gitu ya? Pendukungnya ya? Iya. Tapi kalau listrik cara tidak langsung gitu. Iya. Kalau listrik ini ada 2 macam, bisa direct dan bisa indirect. Kalau listrik tadi dibilang langsung untuk mengolah bahannya, materialnya, katakanlah untuk penghalusan itu kan ada tuh kan serut gitu ya. Itu direct ya. Dia. Ya enggak? Iya. Kalau hanya listrik untuk administrasinya atau hanya untuk penerangannya itu indirect. Itu harus dibedakan. Ya.
Kira-kira seperti itu. Nanti bisa cari lagi dalam kasus-kasus lain ya. Yang penting ada dua macam, direct dan indirect. Yang mana direct dan mana indirect. Dan itu harus dibedakan. Ya, kalau itu tidak dibedakan, itu akan terpengaruh dengan CGS-nya, cost of goods sold-nya akan berbeda. Kalau salah mendistribusikan cost tersebut, akan terjadi perbedaan nilai ya. Jangan-jangan CGS-nya dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya. Inilah fungsinya akuntan cost akuntan ya. Cost akuntan ini yang punya tugas. Yang kemarin pernah kita bahas. Oke, yang pertama, yang kedua adalah inventory work in process. Work in process, jadi inventory persediaan barang dalam proses. Ya, kalau dalam barang dalam proses itu adalah barang setengah jadi. Jadi barang ini adalah barang yang belum siap untuk dijual ke konsumen atau ke pengguna. Ya. Jadi kan banyak barang-barang itu, produk-produk itu adalah sebagai work in process, bisa diimpor dari luar negeri, barang setengah jadinya setelah ada dalam negeri terus diproses lebih lanjut menjadi barang jadi, baru siap dijual. Nah, ini baru yang inventory finished good ya, barang jadi. Ya, barang jadi inilah yang siap untuk dijual kepada pelanggan atau pengguna, apakah itu melalui distributor, penyalur dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ada perbedaan persediaan barang bagi perusahaan dagang maupun persediaan barang untuk perusahaan manufaktur. Nah, ini masih kita gunakan perangko gudang penjual, pre-on-board shipping point, ada pre-on-board destination. Kemarin sudah jelas banget kita sampaikan, artinya begitu barang keluar dari gudang penjual, barang tersebut sudah bukan lagi menjadi milik penjual, tetapi telah menjadi milik atau tanggung jawab penuh pembeli. Ya, artinya pembelilah yang yang menjemput barangnya ke gudang penjual. Begitu barang itu sudah naik truk, sudah mulai tanggung jawab itu berubah atau berpindah ke pembeli, ya, atas kerusakan, pecah dan sebagainya, gitu ya. Jadi di situ adalah sudah dilakukan kontrol baik kualitas maupun kuantitas barang yang dibeli, ya. Yang kedua adalah perangko gudang pembeli. Pre-on-board destination artinya pemilikan barang-barang baru akan beralih dari penjual kepada pembeli apabila barang tersebut benar-benar telah diterima atau sampai ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Ya, dalam perjalanan berarti barang ini adalah diantar oleh penjual ke gudang pembeli. Selama dalam pengantaran ini adalah barang itu masih tanggung jawab penjual sampai barang itu diterima dengan baik oleh pembeli. Ya, itu harus dihafalkan nanti ya. Nanti di asuransi sering terbalik ini ya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya nanti keputusan yang diambil juga akan bisa terbalik. Ya. Keputusan terbalik bisa merugikan atau mungkin bisa menguntungkan. Ya. Tapi kedua-duanya negatif. Untung dalam arti kesalahan gitu ya. Kalau rugi ya udah jelas kita salah. Oke. Nih, ada dua metode pembukaan inventory. Sudah dibahas, perpetual, continual, dan periodik. Kita langsung aja. Nih, ya, physical, periodik. Nanti dibaca lagi. Kemarin sudah. Ya, penilaian inventory.
Nah, penilaian inventory ini merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan oleh perusahaan supaya bisa menilai harga pokok barang-barang tersebut. Jadi yang pertama itu adalah first in first out, FIFO. Ada yang pernah dengar metode ini enggak? Ada yang pernah dengar enggak? Atau pernah menghitung? Ya, first in first out itu artinya barang yang dibeli atau masuk lebih awal dianggap dijual atau keluar lebih awal pula. Ya, first in first out. Masuk pertama, keluar juga pertama. Ya, jadi pada setiap terjadi transaksi penjualan, maka CGS atau cost of goods sold dari barang yang dijual tersebut didasarkan pada nilai barang yang lebih awal dibelinya atau masuknya. Ya, jadi berurutan dia. Yang pertama masuk, keluar juga pertama. Ya, itu prinsipnya itu harus dilihat dulu. Yang kedua adalah LIFO, last in first out. Ini terbalik ini. Yang masuk lebih awal dianggap dijual lebih akhir. Maka CGS dari barang yang dijual tersebut didasarkan pada nilai barang yang lebih akhir dibelinya. Kalau kita lihat yang pertama, first in first out, ada yang bisa ngasih contohnya apa kira-kira? Seperti apa kira-kira kondisi di lingkungan kita seperti apa kira-kira? Atau di rumah kita kira-kira seperti apa? Ada yang bisa ngasih? Enggak, di rumah ada yang punya penyimpan beras enggak? Apa sih namanya itu? Ada yang punya penyimpan beras di rumah? Ada, Pak. Apa namanya? Nggak tahu. Kayak penyimpan beras ya. Iya pakai seperti itu. Nanti kita bisa dijelaskan? Anesia ya? Apa, Pak? Dijelaskan deh coba apa itu. Penyimpan beras. Iya, prosesnya seperti apa dia? Proses biar sampai ke tempat penyimpan beras ya, Pak ya? Iya, sampai diambil lagi. Kan ada first in, first out, ada last in, last out. Ada hubungannya nggak? Bisa diceritakan nggak? Ada ya. Jadi kalau penyimpan beras, kalau kita masukkan beras dari atas, ada yang nggak masukkan beras dari atas kan biasanya diambil dari bawah gitu ya. Iya. Nah, dimasukkan lagi di atas, diambil lagi dari bawah, dimasukkan lagi di atas, diambil dari bawah. Itu yang masuk metode mana itu? A apa B? B. Ayo. Yang A, Pak. Yang A. Ya kan? Masuk yang pertama dari atas, kalau keluarin dari bawah pasti yang pertama keluar kan? Kalau tambahin lagi di atas, pasti yang tadinya keluar duluan kan? Iya, Pak. Sekarang kita balik.
kita masukkan dari atas, kita tutup di bawahnya, kita ambil lagi dari atas. B. B. LIFO, last in first out. Kira-kira gambarannya gudang itu kira-kira seperti itu gitu ya. Kalau ada gudang barang itu numpuk segudangnya gede banget, lihat pintu masuk pintu keluarnya yang mana gitu ya. Kalau pintu masuknya keluarnya di belakang, berarti kemungkinan dia menerapkan first in first out. Kalau pintu masuknya cuma satu, masuk di situ keluar di situ, ya kemungkinan dia menerapkan last in first out gitu ya. Tergambar nggak? Tergambar, Pak. Oke, terima Coba. kasih ya. Nanti kalau ada yang nanya harus tahu tuh, konsepnya harus tahu dulu, jangan langsung hitungnya Itu bisa. penting Tapi ya, Pak ya? iya, kalau nggak penting ngapain saya ajarin. Ya, ya jadi kalau perusahaan menerapkan last in first out itu kemungkinan barang-barangnya yang lama itu tidak terambil, jadi bisa usang. Ya, kalau seperti itu asuransi harus menilai kembali barang-barang yang rusak tersebut. Kenapa? Nggak boleh perusahaan asuransi terima begitu aja. Oh iya, klaim sekian bayar. Nggak bisa, harus dinilai lagi. Kalau first in first out dia kan urut, dia yang keluar duluan ya. Jadi kan barangnya stoknya kemungkinan usangnya itu lebih kecil gitu. Karena dia berurutan, yang keluar pertama udah keluar lagi, masukin lagi baru keluar. Jadi berurutan. Kalau ini kan yang terakhir keluar duluan, yang keluar yang masuk pertama jangan-jangan nggak pernah diambil kan gitu ya. Kalau B ya. Oke. Oke, Pak. Ya, yang ketiga adalah metode rata-rata. Ya, kalau rata-rata ini jenis metodenya aja. Jadi yang lebih penting adalah yang kedua ini. Yang kedua, metode rata-rata CGS dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan dari barang yang tersedia untuk dijual. Rata-ratanya berapa barang-barang yang tersedia untuk dijual gitu ya. Setiap terjadi perubahan jumlah persediaan barang, baik karena ada pemasukan atau pembelian maupun pengeluaran atau penjualan, sisa persediaan yang ada segera dirata-ratakan nilainya atau harganya. Nilai rata-rata tersebut dihitung dengan membagi jumlah rupiah dari sisa persediaan barang dengan jumlah unit barang yang bersangkutan. Ya, harga sisa barang dibagi dengan jumlah unit barang yang tersisa juga, gitu ya. Nah, contoh, katakanlah perusahaan dagang Jakusuma selama bulan Januari 2015 mempunyai data usaha perdagangannya sebagai berikut. Nah, kalau perusahaan asuransi, namanya perusahaan Wijaya Kusuma ini mengasuransikan perusahaannya. Berarti kalau mengasuransi perusahaan, berarti perusahaan ini mengasuransikan inventorinya kan? Iya. Ya enggak? Ya. Iya, Pak. Ya, ini harus dinilai ini. Metodenya ini seperti apa? Gitu ya. Oke. Kita masuk bulan Januari. Jadi periodenya bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan ya. Kalau transaksinya banyak bisa mingguan itu. Ya. Kalau setahun terlalu panjang nanti ceritanya. Oke. Setelah tanggal 1 persediaan 20.000 kilogram, harga 250 itu adalah 5 juta. Tanggal 5 pembelian 25.000, A harga 240 itu adalah 6 juta. Tanggal 10 pembelian 300, pembelian 300
harga 230, 6.900.000. Tanggal 25 pembelian 32.000. Ya. Harga 260, 8.320.000. Jadi jumlahnya jumlah kuantitasnya kilogramnya 107.000 kilogram. Jumlah rupiahnya 26.220.000 ya. Jadi ini penjualan tanggal 7, tanggal 12, tanggal 14 dan seterusnya. Tanggal 7 22 kilogram, 31 kilogram, yang tanggal 14 20.000 kilogram, tanggal 27 30.000 kilogram. Jadi jumlah yang dijual adalah 103, sisanya 4.000 kilogram. Pak, itu angka-angkanya dari mana, Pak? 5 juta, 6 juta. Ini 250 dikali 20. Dikali, ini kalau jumlahnya 20.000, harga satuannya 250, artinya apa itu? Oh iya, tadi saya dibagi. Akuntansi itu pelan-pelan, jangan saya bisa langsung, kalau dibagi ya udah dari awal udah salah gitu. Terus yang penjualannya gimana, Pak? Lihat dong, maksudnya gimana? Pusing, Pak. Enggak, yang ditanya ini baca dulu. Perusahaan dagang ini selama bulan ini mempunyai data. Ini datanya data perusahaan. Maksudnya yang ditanya penjualannya apa tadi? Penjualannya bagaimana? Saya juga nanya penjualannya gimana. Ini kan tanggal 7 penjualannya 22 juta. Tanggal 12 31 juta. Tanggal 14 20 juta. Tanggal 27 30.000. Yang ditanya apa penjualannya? Nggak dikali-kali lagi, Pak. Nggak dikali, nanti dicari ini. Ini kan sudah tadi kalau masuk pertama, ini keluar pertama, piponya nanti apa, liponya gimana gitu ya. Kalau yang pipo berarti yang ini dulu dijual, maaf. Ya, kalau pipo ini kan harga ini tergantung dari harga yang ini yang dijual gitu ya. Ya, Pak. Ya, harga penjualan ini tergantung harga pembelian ini. Ya. Oke, supaya lebih jelas nih. Kita akan dalami sekarang yang metode perpetual ya. Perpetual, jadi kita melihat metode perpetual itu perhitungannya seperti ini. Ya, metode FIFO, first in, first out. Dari data tadi ya. Yang pertama diperhatikan adalah formatnya, adalah tanggal, pembelian, penjualan, saldo. Tanggal ini adalah tanggal yang tadi itu, tanggal pembelian dan tanggal penjualan. Kalau yang tadi ini digabung penjualan, pembelian. Nanti kita lihat di metode perhitungannya seperti apa. Yang penting ada 5 kelompok besar dulu, tanggal, pembelian, penjualan, saldo. Tanggal itulah tanggal yang bersangkutan ya, kapan kita beli atau kapan kita jual. Pembelian ya, di sini ada 4 kolom, unit, harga, jumlah. Penjualan juga unit, harga, jumlah. Saldo juga unit, harga, jumlah. Kita lihat tanggal 1 tadi. Tanggal 1 tadi 20.000 kilogram kan? Kali 250. Ya, ini pembelian. Ini yang tanggal 1 ini persediaan awal. Jadi persediaan awal ini adalah ini kan bulan Januari, persediaan awal di bulan Januari 2015 adalah merupakan persediaan akhir bulan Desember tahun 2014. Jadi langsung di carry over ke sini nilainya, gitu ya. Kalau ini persediaan awal ya. Nah, ini adalah persediaan awal 20.000 kali 250, 5
juta. Ya. Tanggal 1 nggak ada jual kan? Langsung masuk ke saldo dia. 20, 250, 5 juta. Oke? Kita urut sekarang tanggalnya, kita urut sekarang. Nggak berdasarkan pembelian dan penjualan pada data di atas tadi. Setelah itu tanggal 5 kan tadi ada pembelian 25.000 unit, harganya 240. Itu adalah jumlahnya 6 juta. Tolong semua ikut ngecek. Takut ada yang salah saya. Penjualan masih kosong. Nah, ini jumlahnya, jumlah ini turun dulu yang persediaan awal ini turun dulu di sini. Baru 25 ini adalah pembelian tanggal 5. Oke? Oke, lanjut. Ya, berarti itu. Jadi persediaan awal diturun dulu 20, 250, 5 juta. Baru 25 ini adalah pembelian tanggal 5. Oke. Inilah barang yang siap dijual pada tanggal 5. Ya, sebesar 20.000 harga 250, 25.000 harga 240. Itu yang siap dijual. Oke, tanggal 7. Tanggal 7 penjualan ini sebesar 22.000. Ya. 22.000 kan dijual kan? Ya. Ya enggak? Halo? Halo? Suara saya sampai enggak? Sampai, Pak. Ya. Ya, dijualnya 22.000, yang dijual pertama nih yang harga 250. Berarti 20.000 ini adalah dijual, yang ini 250 dihabisin dulu. Baru kekurangannya dijual yang 25.000 ini. Oke? Jadi yang pertama, yang saldo awal 20.000, harga 250 habis ini. Yang ada sisa ini adalah 25.000 dikurangi 2 juta adalah 23.000. Harganya sama. Tinggal ini kali ini adalah 5520. Oke? Iya, Pak. Harus diikuti, kalau nggak diikuti bingung. Diikuti aja. Oke? Setelah tanggal 7, tanggal 10 ya. 7, 10, sini lagi. Jadi diurut berdasarkan tanggal ini. Kalau ini kan dikelompokkan berdasarkan pembelian dan penjualan ya. Kalau begitu kita ngitung urut ya. Sekarang tanggal 10 kita beli. Tanggal 10 kita beli 30.000, harganya 230 rupiah, 6.900.000. Langsung ke sini. Ini yang di atasnya pindah turun dulu ke sini. Sisa yang di atasnya turun dulu ke sini ya. 23, 240 harganya jumlahnya harus sama nih. Baru yang dibeli tanggal 10 ini di bawah ini. Berarti tanggal 10 bulan Januari barang yang siap dijual itu adalah yang ini. Sejumlah ada 53.000. Tapi ada dua harga di sini yang berbeda. Ya. Ada harganya 240, ada harganya 230. Inilah barang yang siap dijual pada tanggal 10 Januari.
Tanggal 12 Januari penjualan dijual. Berapa jualnya di sini? 31 ya. Benar 31 ya. Coba dicek lagi ke soal. Ya, 31 yang dijual habis dulu yang pertama ini. Ya, yang 23.000 dijual habis dulu, harga 240. Habisin dulu nih, habis. Ya. Kekurangannya berapa? 23 ke 31 berapa? 8 kan? Iya. Nah, 8.000 ini yang dijual dari 30.000 ini. Ya, harganya sama. Sisa 22.000, harganya sama. Jadi tinggal kali ini. Ya, berarti tanggal 12 Januari barang yang siap dijual hanya 22.000 dengan harga 230. Satu jenis harga. Terus berikutnya tanggal 14, 20.000 kilogram. Ya 20.000 kilogram, yang ini dijual. Karena yang di atasnya udah nggak ada lagi ya. Yang ini aja dijual 22.000, dijual 20.000, sisanya 2.000 kan. Sisa 2.000, tinggal ngalinya 2.000, sisa 2.000 kali 234,60. Sorry. Ya, nih. Selanjutnya tadi tanggal 14, sekarang tanggal 25 beli 32.000. 25 beli 32.000 ya. Harga 260, oke. Ini tanggal 25 beli, catat di sini yang di atas ini turun dulu ke sini ya. Yang sisa tanggal 14 turun dulu. Kemudian baru pembeliannya berapa? 32.000 kali 260, 8.320. Tanggal 25, terus tanggal 25. Oke, tanggal 25 beli ya, tanggal 27 jual 30. Tanggal 25 pembelian. 27 ya, langsung 27 ya. Iya, Pak. Tanggal 27 beli, yuk jual. Berapa jualnya tadi? 30.000. Jualnya 30.000. Ini yang pertama nih dihabisin dulu. Ya. 2.000 nih dihabisin dulu. Harganya sama ya. Habis. Di 30.000 berarti 2.000 berarti 28. 28.000-nya baru yang diambil dijual lagi yang 32.000-nya ini. Ya. Sehingga di sini ada sisa 4.000. Harganya sama jadi 1040. Itulah saldo akhir daripada bulan Januari inventory berdasarkan metode tipe first in first out. Oke, ada pertanyaan? Berjalan kita langsung ke LIPO ya. Iya, Pak. Sambil pelajari nanti. Takut waktunya. Oke, LIPO. Kalau LIPO terbalik daripada PIPO. Kalau PIPO paham, LIPO mesti otomatis paham ya. Nggak paham. Hah? Nggak apa-apa, Pak. Nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa, Nis? Susah, Pak. Susah. Banyak banget Belajar. angka-angkanya. Ya, inilah akuntansi. Ini akuntansi. Ini baru seberapa nih. Kalau memang di fakultas akuntansi jauh, tambah lagi ribet lagi nanti. Ya. Iya, Pak. Ini baru kulit-kulitnya nih. Kulitnya aja udah keras, Pak. Tinggal lembut.
Kalau mau direbus dulu. Rebus dulu, tambahin. Perlu dikasih skincare. Ya perlu, boleh. Ya skincare itu ya pribadi sendiri-sendiri ya. Iya Pak. Harus diperdalam lagi. Ya, baca aja, baca lagi ini gimana sih. Kalau nggak lihat ada di tutorial banyak itu ada. Ya. Iya Pak. Cari yang sama, jangan cari yang berbeda terus bingung. Ya. Iya Pak. Yang prinsipnya sama, karena ada prinsip ya, kadang-kadang sering juga ada Beda. Ada yang beda, ada yang salah. Ya, hati-hati. Iya. Ya, hati-hati. Oke. Lipo, last is data yang sama, transaksi yang sama juga, pembelian, penjualan sama, metode yang berbeda sekarang. Kita lihat yang pertama tadi, masih saldo awal kan sama. Tanggal 5 pembelian, ini masih turun juga sama, baru pembeliannya 25, nih, yang ini nih, masuk ke sini. Yang ini adalah turunannya dari atas ini. Tanggal 7 penjualan 22.000. Yang dijual yang mana dulu? Yang dijual ini adalah yang masuk terakhir. Yang 25 ini dijual dulu. Ya. Kalau yang tadi kan ini yang dijual dulu habisin kan? Iya Pak. Ya. Oke, yang sekarang yang ini dulu dijual nih. Yang dibeli terakhir. Yang masuk terakhir keluar pertama tadi kan. Plus in plus out. 22.000, jadi dijual 22.000, sisa 3.000 ya. Ini sisanya, yang ini turun dulu, ini yang awalnya turun di sini dulu ya. Yang ini belum dijual turunin dulu ini, kalau nggak diturunin nanti bingung kemana nyarinya kalau penjualannya lebih. Karena barang yang siap dijual itu adalah sisa awalnya sama transaksi yang bersangkutan ya. Jadi 20.000 harga 250, ini masih 5 juta. Sisa yang ini adalah 3.000 kali 250. Jadi inilah yang siap dijual pada tanggal 7 Januari. Ya. Harga pokoknya masing-masing ini. Oke, tanggal 10 30. Ini pembelian tanggal 30 pembelian 30.000 kali 300 kali 230 rupiah 6.900 langsung ke sini. Nah ini ada 3 nih, karena ini nih masuk lagi nih, duanya turun dulu sini baru pembelian tanggal 10-nya di bawahnya nih masuk. Berarti tanggal 10 ini adalah ada banyak barang yang tersedia untuk dijual. Banyak barangnya tersedia, berarti metode LIPO ini memungkinkan adanya penimbunan barang yang lebih banyak gitu ya tadi ya? Iya. Nah hati-hati nih, karena penimbunan barang yang lebih banyak akan berisiko terjadi kebakiran juga lebih tinggi. Nah ini harus dinilai oleh orang asuransi ini, kalau nggak dinilai ya lewat aja gitu ya. Oke, sekarang udah 53.000 barang yang tersedia untuk dijual dengan variasi harga 250, 240, dan 230. Tanggal 12. Tanggal 12 ya? Tanggal 12. 31.000. 31.000. Oke. Dijual ya. Jadi yang dijual pertama yang paling bawah nih. Yang masuk pertama, yang masuk terakhir ini kan? Iya. LIPO, last in, last out. Ini dihabisin dulu, kebetulan harga nilainya pas ya 30 ke 30. Jadi habis dia. Jadi yang sisanya adalah 20 dan 3.000. 2.000 kan ini diambil 1.000 kan? Iya. 1.000 kan dijual di sini. Bisanya 2.000 kan? Harganya sama.
Oke, tanggal 14 20.000. Iya. 14 20.000, oke. Ya pas ini yang dijual yang terakhir ini dulu, terakhir 2.000, harganya sama. Yang 18 baru ini ya. Iya, Pak. Kenapa Ya, nggak pakai yang langsung atasnya aja, Pak? 20.000 langsung. metodenya beda nih. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Lihat mau pakai metode ini apa ini. Ya, Iya, Pak. ya metodenya beda, jangan disamain dengan metode yang lain. Ya kalau pakai typo ya di atasnya. Sekarang kita bicara melalui lipo. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, itu. Terus tanggal 25 32.000. beli 32. Ya, 32 beli, ya sisa ini turun dulu baru yang dibeli ini. Tanggal 27 30 kita jual. 30 jual. Oke. $30 kita jual, berarti yang dijual ini adalah yang 32.000, yang dibeli tanggal 25. Berarti sisa 2.000, harga 250, 2.260. Ya. Ya. Harga ya, dari sisi harga berbeda dia. Kalau tipe harganya 260, sisa terakhirnya. Nih ya. Kalau di sini 250 dan 260. Masing-masing 2.000, masing-masing jumlahnya 500 dan 520. 1.020.000. 1.020.000. Kalau ini 1.040.000. Ada perbedaan. Karena apa? Karena harganya yang berbeda kan? Iya. Sama itu nilainya juga sama, unitnya 4.000 sama kan? Berarti bagusan pakai LIFO, Pak. Hah? Berarti bagusan pakai LIFO. Ya tergantung alasannya apa nanti. Kalau Nesia bilang bagusan pakai apa tadi? LIFO. Kan jumlah sisanya lebih dikit, 1.020.000. Ya, 1.020.000. Tapi bentar dulu. Ya beda-beda tipis ya. Ya. Karena tapi dalam suatu saat mereka tinggi ya. Iya. Suatu saat ya tinggi. Kalau terjadi risiko pada saat penimbunan tinggi, ya itu yang bahaya. Ya nggak? Iya, Pak. Benar. Ya. Kalau lihat di akhirnya, ya karena dia lebih rendah. Tapi di tengah-tengah jalan itu yang bervariasi kan. Ya tergantung aja gimana penjelasannya gitu ya. Ya, Pak. Kalau Nesia bilang yang lebih baik adalah LIPO, penjelasannya masuk akal. Mungkin yang lain bilangnya PIPO, penjelasannya masuk akal, ya bisa benar dua-duanya. Ya. Oke, yang terakhir ada 3 metode kali tadi. Terakhir. Alhamdulillah selesai. Terus ada Wijakusuma, iya masih yang tadi ya. Kita sekarang menggunakan metode rata-rata. Ya, sama nanti formatnya tanggal pembelian penjualan saldo. Yang pertama masih sama, lalu 5 beli sekian. Tanggal 5
beli. Ya, unitnya jadi 20 ditambah 25. Ya, jadi digabung ini. Ya, jadi rata-ratanya adalah 5.000 ditambah 6.000 dibagi unitnya. Nih, 25.000 ditambah 20.000 adalah 244,4. Ini rata-rata harganya. Ini ada. Coba lihat deh bawahnya. Rata-rata. Perhatikan ya, biaya rata-rata adalah 5.000 ditambah 6.000 dibagi 20.000 ditambah 25.000 adalah 244,4. Coba dicek lagi nanti harga apa benar nggak hitungannya. Ya, ini ada di bawahnya. Jadi setiap ada saldo, setiap ada transaksi, saldonya harus dirata-ratakan dulu. Ya. Tanggal 7 dijual 22.000. Yang dijual ya ini aja yang dijual. Nggak ada pilihan lagi kan. Harganya ini sisa. Tanggal 10 beli 30.000. Ya, beli 30.000, unitnya adalah ini ditambah ini. Rata-ratanya sama perhitungannya tadi. Ya. Ini ditambah ini dibagi ini, ini ditambah ini. Gitu ya. Begini. Gampang ini. Ya, tanggal 12 jual 31.000. Ya, ini yang dijual, yang ada lagi kan pilihan. Sisanya berapa? 31.000 berarti ya sisanya 22.000, harganya sama. Tanggal 14 beli, ya jual 20.000. Yang dijual yang ini yang dijual. Ya, sisanya ini. Ini barang yang siap dijual pada tanggal 12. Ini dijual 20.000, ya sisanya 2.000. Harganya sama. Oke, tanggal 25 dibeli 32.000, harga 260. Fisiknya adalah 34.000, berarti 2.000 ditambah 32.000. Harganya dirata-ratakan. Harganya dirata-ratakan. Harga ini berarti harga ini ditambah harga ini dibagi 2.000 ditambah 32.000. 258,6. Sekian. Ya, tanggal 27 dijual 30.000. Yang dijual yang ini aja, nggak ada pilihan lagi. Harganya sama. Tinggal sisanya 4.000 kalau harganya sama. Jadi saldo akhirnya adalah 134.400. Nah, saldo akhir ini adalah yang akan menjadi saldo awal bulan berikut. 1 Januari 2000 sekian. Kalau pakai metode ini juga sama, ini saldo awalnya nanti ini. Ini jadi saldo awal bulan berikutnya juga, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, pertanyaannya untuk tugasnya aja, Pak. Tugas yang mana? Tugas yang Bapak kasih, Pak. Yang barusan? Oke, ini saya keluar dulu nggak apa-apa? Iya, Pak. Oke, semua keluar dulu ya.